adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal-soal fisika untuk mengikuti tes UTBK, SBPTN atau SNPTN, seleksi mandiri seperti SIMAK UI dan UTUL GM. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-51. Tiga gaya masing-masing F1, F2, dan F3 bekerja pada sebuah benda. Gaya-gaya yang mungkin menyebabkan benda itu dalam keadaan setimbang adalah: jika suatu benda masih dalam keadaan setimbang, maka resultan gaya yang bekerja pada benda harus sama dengan 0. Jadi jumlah vektor F1, F2, dan F3 harus sama dengan 0. Gaya-gaya yang mungkin menyebabkan benda itu dalam keadaan setimbang kemungkinan harus memenuhi beberapa syarat ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemungkinan yang pertama, resultan gaya dari vektor F1 dan F3. Kemungkinan 1 ya, resultan gaya dari vektor F1 dan F3 besarnya harus sama dengan vektor F2, tetapi arahnya berlawanan seperti yang ditunjukkan. Kemudian yang kedua, resultan gaya dari F1 dan F2 besarnya harus sama dengan vektor F3. Yang ketiga, resultan gaya dari vektor F2 dan F3 besarnya harus sama dengan vektor F1. Jika sudut yang dibentuk antara vektor F1 dan F2 adalah alfa, sedangkan F1 dan F3 adalah beta, dan F2 dan F3 gamma, maka jumlah alfa plus beta plus gamma harus sama dengan 360 derajat. Kita lihat kemungkinan yang pertama, ketika besar resultan vektor F1 dan F3 sama dengan F2. Kita ketahui bahwa resultan vektor F1 dan F3 besarnya itu sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F3 kuadrat tambah 2F1 F3 cos sudut yang dibentuk antara F1 dan F3, yaitu sudut beta. Itu besarnya sama dengan vektor F2. Maka ini sama dengan 12 kuadrat tambah 18 kuadrat ditambah 2 kali 12 kali 18 cos beta sama dengan F2 kuadrat, berarti 28 kuadrat. Maka cos beta sama dengan 28 kuadrat kurang 12 kuadrat kurang 18 kuadrat bagi 2 kali 12 kali 18 sama dengan 0,7315. Berarti kita dapatkan betanya sekitar 43 derajat. Kemudian yang kedua, ketika besar resultan vektor F1 dan F2 sama dengan F3, maka ini F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos sudut yang dibentuk antara F1 dan F2 yaitu alfa sama dengan besar dari vektor F3. F1 nya 12 kuadrat ditambah 28 kuadrat ditambah 2 kali 12 kali 28 cos alfa sama dengan F3 nya 18 kuadrat. Maka cos alfa sama dengan 18 kuadrat kurang 12 kuadrat kurang 28 kuadrat bagi 2 kali 12 kali 28 sama dengan sekitar minus
0,8988. Kita dapatkan alfa besarnya 154 derajat. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu besar resultan vektor F2 dan F3 sama dengan besar F1, atau akar dari F2 kuadrat tambah F3 kuadrat tambah 2F2 F3 cos sudut yang dibentuk antara F2 dan F3 itu gamma, itu sama dengan vektor F1, atau F2 nya itu 28 kuadrat ditambah F3 nya 18 kuadrat ditambah 2 kali 28 kali 18 cos gamma sama dengan F1 kuadrat, berarti 12 kuadrat. Maka cos gamma sama dengan 12 kuadrat kurang 28 kuadrat kurang 18 kuadrat bagi 2 kali 28 kali 18, atau sama dengan minus 0,956 ya, atau gamanya sekitar 163 derajat. Coba kita jumlahkan alfa plus beta plus gamma itu sama dengan 43 derajat plus 154 derajat plus 163 derajat itu sama dengan 360 derajat. Maka gaya-gaya yang mungkin menyebabkan benda itu dalam keadaan setimbang adalah A ya, yaitu F1 nya 12 Newton, F2 28 Newton, dan F3 nya 18 Newton. Pada rangkaian di bawah, Rx adalah hambatan variabel, sedangkan voltmeter V adalah sebuah voltmeter ideal. Jika nilai Rx pada batas 0 sampai 50 ohm, maka batas yang terukur pada voltmeter V adalah, kita tahu bahwa voltmeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan. Pada soal ini, voltmeter digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan antara titik P dan titik Q. Kita misalkan kuat arus yang melalui Rx dan 8 ohm itu adalah I1. Ini I1. Kemudian kuat arus yang melalui 6 ohm dan 4 ohm itu adalah I2. Ini I2. Sedangkan tegangan antara titik R dan S itu adalah 20 volt. Maka kita cari besarnya I2 dengan menggunakan VRS itu sama dengan I2 kali 6 tambah 4 ya. Jadi pada hambatan 6 dan 4 ini mengalir arus I2 dan tegangan antara ujung-ujung hambatan, kedua hambatan ini adalah 20 volt. Maka ini 20 sama dengan I2 kali 10. Berarti kita dapatkan I2 nya sama dengan 2 ampere. Sedangkan VRS juga sama dengan I1 dikali Rx plus 8. Jika Rx nya sama dengan 0, maka kita dapatkan ini 20 sama dengan I1 kali 0 plus 8, atau I1 nya sama dengan 2,5 ampere. Dengan ini kita bisa cari tegangan antara titik P dan titik Q yang diukur oleh voltmeter jika Rx nya sama dengan 0, atau ketika Rx nya sama dengan 0, yaitu V sama dengan VPQ, yaitu resultan GGL ditambah resultan IR dari P ke Q ya, yaitu sama dengan 0 plus I1 kali 8 ditambah I2 kali 4 ya. Maka V nya sama dengan I1 nya itu 2,5
kali 8 ditambah I2 nya minus ya, karena arahnya ke atas, sedangkan kita ambil arah dari P ke Q positif, maka ini minus 2 kali 4. Maka kita dapatkan ketika Rx sama dengan 0, maka voltmeter mengukur angka 12 volt. Kita bisa cari nilai Rx nya ketika voltmeter mengukur angka 0 ya. Ketika voltmeter mengukur angka 0, maka I1 tidak lagi 2,5, tetapi kita cari dengan menggunakan VPQ sama dengan resultan GGL ditambah resultan IR. Atau ini 0 sama dengan 0 plus I1 kali 8 ditambah I2 nya itu min 2 kali 4. Maka kita dapatkan I1 nya sama dengan 1 ampere ya. Ketika ini 1 ampere, maka Rx nya kita bisa gunakan lagi VRS sama dengan I1 kali Rx plus 8 ya. Ini 20 sama dengan 1 kali Rx plus 8, atau Rx nya sama dengan 12 ohm ya. Ini nilai Rx 12 ohm terpasang, dan saat itu voltmeter mengukur angka yang paling kecil ya, yaitu 0. Tapi ketika Rx nya 0, maka voltmeter mengukur angka maksimum yaitu 12 volt. Jadi rentangannya dari 0 sampai 12 volt. Oke, jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-53. Taraf intensitas bunyi suatu pabrik pada jarak 4 meter dari pabrik adalah 50 desibel. Berapakah taraf intensitas bunyi pabrik itu pada jarak 40 meter dari pabrik? Pada soal diketahui ketika jarak R1-nya 4 meter, maka taraf intensitasnya sama dengan 50 desibel. Tapi ketika jaraknya menjadi 40 meter, maka taraf intensitasnya sama dengan, kita cari dengan menggunakan rumus TI2 kurang TI1 sama dengan 20 log R1 per R2. TI2 kurang 50 sama dengan 20 log 4 per 40. Ini sama saja dengan 20 log 10 minus 1 ya, pangkat minus 1. Tahu TI2 kurang 50 sama dengan minus 20. Maka TI2 nya sama dengan 30 desibel. Jadi jawabannya E. Oke, berikutnya untuk soal yang ke-54. Dua elemen listrik dirangkai seri. Ketika rangkaian dihubungkan ke sumber arus DC 10 volt, di rangkaian mengalir arus 0,5 ampere. Tetapi jika rangkaian dihubungkan ke sumber arus AC 10 volt 100 radian per second, arus pada rangkaian turun menjadi 0,4 ampere. Rangkaian itu terdiri dari, kita punya elemen listrik, ada resistor, ada kapasitor, kemudian ada induktor L. Jika dua elemen listrik yang disusun seri itu adalah resistor dengan kapasitor dan dihubungkan ke sumber arus DC, maka tidak ada kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. I-nya sama dengan 0, karena adanya kapasitor ini yang membuat rangkaiannya terputus ya, karena rangkaian dipasang ke sumber arus DC. Berarti rangkaian ini sudah pasti terdiri dari elemen listrik resistor dan induktor L, kemudian dipasang pada sumber arus DC dan menghasilkan arus I-nya sebesar 0,5 ampere ya.
kemudian VDC-nya sama dengan 10 volt. Karena dipasang pada sumber arus DC, maka reaktansi untuk induktor XL-nya itu pasti sama dengan 0. Maka dengan menggunakan data ini, R atau resistor hambatannya dapat kita peroleh dengan menggunakan R sama dengan VDC bagi IDC, sama dengan 10 bagi 0,5, itu sama dengan 20 ohm. Kemudian jika resistor dengan induktor ini dipasang pada sumber arus AC dengan V-nya sama dengan 10 volt dan omeganya 100 radian per second, mengalir arus dalam rangkaian sebesar 0,4 ampere, maka muncul reaktansi induktif ya, reaktansi XL di sini. Yang besarnya kita bisa cari dengan menggunakan hubungan Z atau impedansi Z kuadrat sama dengan R kuadrat plus XL kuadrat, dengan Z itu sama dengan impedansi rangkaian atau hambatan total. Dengan Z ini kita peroleh dengan rumus VAC dibagi dengan IAC, atau sama dengan 10 bagi 0,4 sama dengan 25 ohm. Maka XL-nya kita dapatkan dari rumus Z kuadrat sama dengan R kuadrat plus XL kuadrat. Saya tuliskan 25 kuadrat sama dengan R-nya 20 kuadrat ditambah XL kuadrat. XL kuadratnya sama dengan 25 kuadrat kurang 20 kuadrat, atau sama dengan 225 ya. Maka XL-nya sama dengan 15 ohm. Karena XL itu sama juga dengan omega kali L, maka L-nya sama dengan 15 bagi omega, yaitu sama dengan 15 per 100, atau sama dengan 150 milihenry. Jadi arus pada rangkaian turun menjadi 0,4 ampere, dan rangkaian itu terdiri dari resistor 20 ohm dan induktor sebesar 150 milihenry. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-55. Sejumlah gas ditekan sehingga volumenya berkurang tetapi suhu gasnya tetap. Hal ini menyebabkan tekanan gas makin besar. Hal-hal yang menyebabkan tekanan gas itu naik adalah: 1. Impuls tumbukan molekul gas ke wadahnya makin besar. 2. Frekuensi tumbukan molekul gas ke wadahnya makin tinggi. 3. Jumlah molekul gas makin banyak. Pernyataan yang benar adalah, kita tahu bahwa tekanan itu sama dengan gaya per luas permukaan ya. Dalam hal ini F itu sama dengan gaya, yaitu gaya impuls ya. Tumbukan molekul gas ke wadahnya. Kemudian A itu adalah luas permukaan wadah. Ya. Secara fisis, perilaku gas ini dijelaskan oleh teori kinetik gas, yaitu jumlah tumbukan yang dibuat partikel gas dengan dinding wadahnya dan gaya tumbukannya atau gaya impulsnya menentukan besar tekanan. Jadi jawabannya 1 dan 2. Oke, kita lihat soal yang ke-56. Sebuah muatan uji plus Q berada pada jarak R dari muatan sumber min Q yang tetap. Jika diinginkan energi potensial sistem bertambah, yang mungkin dilakukan adalah, kita tahu bahwa ketika dua muatan, misalnya Q1 dan Q2 berjarak R
1,2 misalnya, satu sama lain, maka energi potensial sistem dapat kita tuliskan sebagai K kali Q1 kali Q2 per R12. Jika Q1-nya adalah Q kecil dan Q2-nya adalah min Q besar, maka energi potensial sistem pada soal ini itu sama dengan K kali Q kecil kali min Q besar dibagi R, karena jarak antara keduanya adalah R ya. Atau sama dengan min K kali Q besar per R. Karena energi potensial sistem ini bernilai negatif ya, bernilai negatif, maka jika kita inginkan energi potensial sistemnya bertambah, maka bilangan di penyebut ya, angka di penyebut harus diperbesar ya, bilangan atau angka di penyebut harus diperbesar, dalam arti jarak antara kedua muatan harus diperbesar ya. Jadi karena energi potensial yang dihasilkan bernilai negatif, maka yang harus dilakukan agar energi potensial sistem bertambah adalah menjauhkan muatan plus Q dari muatan minus Q ya. Karena muatan sumber minus Q-nya yang tetap, berarti agar R-nya semakin besar, maka muatan plus Q ya, muatan plus Q dijauhkan dari min Q agar energi potensial sistemnya bertambah. Jadi menjauhkan muatan plus Q dari muatan minus Q, jawabannya B. Kita lihat soal yang ke-57. Sebuah kubus terapung di permukaan air, massa jenis kubus rho K, sedangkan massa jenis air adalah rho A. Jika tekanan isostatik di permukaan bawah kubus adalah P, maka panjang sisi kubus itu adalah, jadi ini ada air, kemudian kubus terapung di atas permukaan air. Kemudian misalnya di permukaan bawah kubus, yaitu titik A ini, ada tekanan hidrostatik ya, yaitu sebesar P. P di titik A sama dengan P. Berat kubus adalah mg. Tekanan di titik A ini akibat dari berat mg dibagi dengan luas sisi kubus, yaitu sama dengan mg dibagi dengan luas sisi kubus ya. Dengan M ini adalah rho kubus dikali V kubus ya, yaitu sama dengan rho kubus kali L pangkat 3, karena volume kubus berarti L pangkat 3, kemudian luas permukaannya adalah L pangkat 2, maka kita dapatkan P nya sama dengan rho kubus kali G kali L pangkat 3 bagi L pangkat 2. Ini kita coret tinggal L, maka kita dapatkan L nya sama dengan P bagi rho K kali G, P bagi rho K kali G. Ini jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-58. 3 buah partikel A, B, dan C ditembakkan dengan kecepatan yang sama memasuki daerah bermedan magnet homogen B. Ketika memasuki daerah medan magnet, arah gerak ketiga partikel itu tegak lurus terhadap medan magnet B, sedangkan lintasan tiap partikel ditunjukkan pada gambar. Massa partikel A adalah MA, sedangkan muatannya QA. Massa partikel B adalah MB, sedangkan muatannya QB. Massa partikel C adalah MC, sedangkan muatannya QC. Pernyataan berikut yang benar adalah, kita tahu bahwa untuk menentukan arah gaya Lorentz pada muatan positif, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan seperti yang ditunjukkan. Arah ibu jari menunjukkan arah kecepatan partikel,
arah keempat jari lainnya yang dirapatkan menunjukkan arah medan magnet, dan arah dorongan telapak tangan merupakan arah gaya Lorentz. Partikel A berputar ke atas, berarti arah gaya F-nya ke atas, dan ini sesuai dengan aturan tangan kanan. Maka partikel A itu bermuatan positif. Sedangkan partikel B-nya ini arahnya ke bawah ya. Jadi ini F B, ini FA. Jadi partikel B arahnya ke bawah, berarti arah gayanya ke bawah, dan ini tidak sesuai dengan aturan tangan kanan, berarti muatan A-nya itu, yaitu QA-nya itu bermuatan negatif. Sedangkan untuk B tidak berputar atau bergerak lurus, maka gayanya sama dengan 0. Berarti C-nya ini tidak bermuatan, berarti QC-nya sama dengan 0. Jika muatan berputar, maka berlaku gaya sentripetal, yaitu mv²/r itu sama dengan gaya Lorentz, yaitu QBV, atau kita bisa tuliskan Q/m, itu muatan partikel per masanya, sama dengan kecepatan partikel dibagi dengan B kali R, dengan R itu adalah jari-jari gerak melingkar dari partikel tersebut. Dari gambar kita ketahui bahwa RA lebih kecil dari RC, jari-jari partikel A lebih kecil daripada jari-jari partikel C. C maksudnya, bukan B. Maka kita bisa tuliskan besar dari perbandingan muatan partikel A dengan masanya sama dengan V bagi B kali RA. Ingat bahwa dari soal kecepatan dengan B sama ya. Dan perbandingan muatan QC dengan masanya itu sama dengan V per B kali RC. Maka kita bisa simpulkan QA per MA besarnya lebih besar daripada perbandingan besar dari muatan QC per MC. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-59. Pada sumbu utama sebuah lensa konveks diletakkan benda pada jarak D dari lensa. Bayangan benda itu nyata dan berjarak D besar dari benda. Panjang fokus lensa dapat dinyatakan. Lensa konveks berarti lensa cembung atau lensa positif. Maka ini lensa positif memiliki fokus aktif f1 dan fokus pasif f2. Jika bendanya berada pada jarak D kecil dari lensa, terjadi bayangan nyata berjarak D dari benda bayangan nyata, berarti di belakang lensa ya. Ini belakang lensa, belakang, ini depan. Dan nyata berarti terbalik. Misalnya bayangannya terletak di sini ya, di belakang lensa. Pada jarak S aksen dari lensa, atau pada jarak D besar dari benda. Maka dari gambar kita tahu bahwa S aksennya sama dengan D besar kurang D kecil. Ingat S aksennya positif ya. S aksen ini positif karena nyata. Berarti panjang fokus lensa dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus S kali S aksen bagi S tambah S aksen ya. Atau sama dengan S-nya adalah D dikali S aksennya D besar kurang D kecil dibagi D tambah D besar kurang D kecil. Ini kita coret, maka kita dapatkan fokusnya adalah D per D besar kali D besar kurang D kecil ya. Oke, jawabannya adalah A. Oke, kita lihat soal yang ke-60. Seorang astronot berada pada orbit lingkaran dengan jari-jari R mengitari bumi yang kuat medan gravitasinya X. Agar kuat medan gravitasi menjadi setengah dari nilai ini, maka jari-jari lingkaran orbitnya haruslah kita tahu bahwa G atau medan gravitasi itu sama dengan Gm bagi R kuadrat ya. Gm bagi R kuadrat. Maka
Jika G1-nya sama dengan X, maka R-nya sama dengan R1-nya sama dengan R besar ya. Jika G2-nya sama dengan setengah X, maka R2-nya sama dengan yang ditanyakan. Maka kita cukup pakai perbandingan ya. Karena G berbanding terbalik dengan R atau jari-jari orbit pangkat 2. Maka kita bisa tuliskan G1 per G2 sama dengan R2 per R1 pangkat 2. G1-nya X per G2-nya setengah X sama dengan R2 per R besar pangkat 2. Ini kita coret. Maka kita dapatkan akar 2 sama dengan R2 per R besar ya. Maka kita dapatkan R2-nya sama dengan akar 2 R besar. Jadi jawabannya C.